Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Luma Historia. Channel yang mengilustrasikan kehidupan sehari-hari, baik suka maupun duka, baik sedih ataupun bahagia. Karena sedihmu adalah sedihku, dan bahagiamu adalah bahagiaku. Dan jangan lupa untuk sedulur muslim yang belum sholat, untuk sholat terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Selamat menyaksikan. Aku menimang sebuah gelang emas dan cincin berbahan perak di tanganku. Sesekali, kumasukkan cincin itu ke dalam kelingking kiriku. Saat kupakai, terngiang betapa riangnya dia. Tergambar di angan, bagaimana senyumnya yang indah, menari-nari di pelupuk mata. Bibirku ikut tersenyum saat mengenang hal itu. Namun, saat ku sadari bahwa semua hanya tinggal kenangan, tanpa terasa air mataku pun mengalir begitu saja. Kinasih, kamu telah pergi, dan aku kembali memejamkan mata, larut dalam kesedihan. Cincin itu merupakan cincin pernikahan yang kuberikan pada istriku. Saat pertama kali memakaikannya, aku memang agak sedikit ragu. Aku takut ia merasa malu karena bukanlah emas yang ia pakai. Tapi prasangkaku ternyata keliru. Meski bukan emas, ia tetap bahagia. Ia bahkan dengan bangga menunjukkan pada kedua orang tua dan kakak-kakaknya. Aku tersipu. Namun Kinasih meyakinkan bahwa ia bahagia bukan karena apa yang kuberikan, tapi karena ketulusanku padanya. Begitupun denganku. Aku memang mencintai Kinasih bukan karena kecantikannya semata. Ia memang sangat cantik, tapi bukan karena itu. Aku jatuh hati padanya karena dia memiliki sifat penyayang. Ia sangat penyabar. Ia orang yang neriman. Berhari-hari tinggal di rumah mertua bukanlah hal yang menyenangkan. Bukan karena bapak mertua atau ibu mertuaku galak. Mereka baik, sangat baik bahkan. Aku bisa merasakan kebaikan mereka yang tulus. Apalagi aku memang sudah tidak memiliki bapak ibu. Tapi tentu saja ada privasi-privasi dalam berkeluarga yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain, meskipun itu adalah orang tua sendiri. Salah satunya mandi wajib misal. Bukan hal yang tabu memang. Tapi saat bapak atau ibu mertua tahu aku atau Kinasih keramas pagi-pagi benar, ada rasa canggung dan malu. Apalagi aku paham kalau keluarga Kinasih juga merupakan keluarga sederhana yang akan terasa berat kalau aku masih menumpang di sana. Sampai akhirnya, setelah aku dan Kinasih berembuk di setiap akhir pertandingan, di sela-sela lelah yang penuh kebahagiaan, kami pada akhirnya memutuskan untuk mengontrak rumah. Sebuah keputusan yang kurasa penuh dengan pertaruhan. Sanggupkah aku memenuhi biaya sewa rumah? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang kurasa bagai mencekik tenggorokan? Apalagi mengingat gajiku yang tak begitu besar. Namun saat rasa gelisah itu hadir, ingatanku kembali pada tutur kata bapakku. Penghinaan bagi Tuhan bukanlah dengan caci maki atau sumpah serapah. Cukup dengan sebuah pikiran, apakah aku besok bisa makan atau tidak? Itu sudah merupakan penghinaan yang sangat besar. Jadi jangan sedikit pun meragukan kekuasaannya. Maka dengan tekad bulat, kami akan mencoba untuk hidup mandiri. Kecil-kecil yang penting tidak kehujanan kepanasan kan mas?
Jawab Kinasih saat aku menanyakan bila mana dana yang kupunya hanya cukup untuk mengontrak rumah yang kecil. Dan memang pada akhirnya kami pun menempati sebuah rumah kecil setelah sempat bernegosiasi harga yang lumayan alot. Kecil-kecil pun tak masalah. Mau keramas berapa kali pun tak akan ada yang tahu, bisikku dalam hati. Maklumlah, kami adalah pengantin baru. 2 bulan setelah pernikahan, kabar baik pun datang. Namun kabar baik itu bukan datang dari Kinasih, melainkan dari kakak perempuannya. Zilda, nama kakak perempuan istriku, memberi kabar kalau ia tengah mengandung anak keduanya. Tak lupa ia juga mendoakan agar kami segera menyusul memiliki momongan. Tentu saja kami mengamini doa baik itu. 2 bulan berlalu, 3 bulan terlewati, 4 bulan terlampaui. Namun kami harus bersabar karena tanda-tanda kehamilan itu belum juga hadir. Aku teringat ketika sepulang kerjaku dapati Kinasih tampak murung. Ia langsung menghambur memelukku saat aku datang. Dalam pelukanku ia meminta maaf karena belum juga memberiku momongan. Kuusap bulir air mata yang meleleh di pipinya. Kubelai-belai rambutnya yang halus panjang. Kuyakinkan padanya bahwa pernikahan yang kami jalani barulah seumur jagung. Mungkin esok atau lusa, atau lusanya lagi, apa yang kami inginkan akan terkabul. Barulah tangisnya berhenti. Jangan sedih ya sayang, kita masih bisa coba lagi. Kamu masih mau kan kita coba lagi? Godaku sambil menjepit pipinya. Keringan mata Kinasih yang indah benar-benar meruntuhkan kelelakianku. Mandinya nanti saja ya mas. Kita nyicil bikin kuping dulu yuk. Aku tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepala. Rayuan model apa lagi ini? 11 April, tanggal lahir Kinasih. Saat itu kebetulan adalah hari Minggu, di mana aku libur kerja. Aku mengajaknya untuk sekedar jalan-jalan. Namun sebelumnya aku jujur padanya, kalau di hari ulang tahunnya aku belum bisa membelikannya apa-apa. Kinasih tetap tersenyum. Ia mengangguk sembari memperlihatkan bahwa tanpa hadiah pun ia tetap bahagia. Kinasih pun melangkah dengan girang saat kami tiba di alun-alun. Hari itu benar-benar tak ada kado istimewa buat istriku. Aku hanya mengajaknya singgah ke warung bakso langganan kami. Kami menikmatinya dengan sukacita. Aku sebenarnya tahu apa yang dirasakan Kinasih. Aku tahu ia sebenarnya menginginkan sebuah hadiah. Tapi aku paham sifatnya. Ia tidak ingin membebaniku. Ia paham uang belanja yang kuberikan padanya sudah sangat cukup baginya. Ia pun menahan keinginan itu. Kinasih, aku berjanji pada satu saat nanti, aku akan membelikanmu hadiah yang istimewa. Sore itu kebetulan rumah kami ketempatan arisan RT ibu-ibu Dasawisma. Maka tentu saja aku ikut sibuk dibuatnya. Namanya juga menjadi tuan rumah. Sebisa mungkin secara tempat maupun hidangan kami usahakan yang terbaik. Aku juga turut mengikuti jalannya acara demi acara. Gayeng juga sebenarnya. Suasana penuh keakraban. Namun saat acara hampir selesai, barulah kusadari bahwa hanya Kinasihlah yang tidak mengenakan sebuah perhiasan, meski hanya berupa sebuah cincin emas yang kecil. Aku juga baru menyadari saat beberapa ibu dengan sengaja menggetar-getarkan tangannya yang dipenuhi gelang emas. Padahal ia hanya sedang mengambil sepotong kudapan. Rupanya aksi saling pamer sudah dimulai sejak tadi. Aku melihat Kinasih hanya tersipu saat aksi para ibu dengan sengaja memamerkan perhiasannya. Hatiku seketika tersayang. Andaikan aku bergaji besar, ingin sekali rasanya aku hiasi leher Kinasih dengan kalung
berliontin batu safir. Kuhiasi jari manisnya dengan cincin emas seberat 5 gram. Supaya ia tidak terhinakan seperti ini. Dadaku membara menyadari bahwa perang perhiasan para ibu semakin menjadi-jadi. Saat itu Kinasih hanya menjadi pendengar yang baik. Saat para ibu dengan fasih menjelaskan perhiasan-perhiasan yang dipakainya. Dadaku seperti tersayat rasanya. Maafkan aku sayang. Aku belum bisa membelikanmu perhiasan seperti mereka. Tapi apa jawab Kinasih tiap kali aku meminta maaf padanya? Yang seharusnya minta maaf itu aku, Mas. Sudah hampir 2 tahun kita menikah. Tapi aku belum bisa memberimu momongan. Aku minta maaf, Mas. Selalu dan selalu begitu. Dan aku pasti langsung memeluknya. Aku benar-benar bersungguh ingin meratukannya, membahagiakannya. Aku ingat terkadang saat keuanganku benar-benar sedang tipis. Kami berdua hanya sarapan sebungkus mie instan untuk berdua. Betapa nerimanya dia. Tidak sekalipun merajuk, menginginkan harus seperti ini, harus seperti itu. 2 tahun sudah pernikahan kami berjalan. Lagi-lagi aku menemui sebuah tanggal 11 April. Dan lagi-lagi aku masih belum bisa membelikannya sebuah hadiah istimewa. Bahkan dengan bangganya ia tetap menunjukkan padaku sebuah cincin perak yang kubelikan sebagai mas kawinnya dulu. Cincin ini tetap menjadi cincin terbaik yang pernah kupunya. Kata Kinasih yang selalu dengan kalimat yang sama. Aku tahu istriku, kamu sedang menghibur diri. Aku tahu kamu tidak ingin membebaniku. Aku tahu kamu selalu merasa bersalah karena belum bisa memberiku momongan. Kinasih, aku ingin kita selalu diberikan kesabaran yang tanpa batas. Percayalah, pada satu saat kita akan melewati semua ini. Mas, kepalaku pusing sekali, Mas. Kinasih saat itu. Aku langsung mengambil minyak kayu putih dan segera memijit-mijit keningnya. Dengan segera, aku pun memberinya sebuah obat sakit kepala yang kemudian segera ia minum. Saat itu, aku hanya tahu ia mengeluh pusing. Sakit kepala yang kukira seperti sakit kepala seperti orang kebanyakan. Ia sendiri tidak pernah mau saat kuajak periksa ke puskesmas. Kinasih beralasan kalau setelah tidur atau minum obat, sakitnya akan reda. Aku pun hanya membelikannya vitamin yang mungkin berguna buat kekuatan tubuhnya. Ya, aku menyadari tubuhnya semakin hari terlihat semakin kurus. Aku tidak mau itu terjadi. Aku tidak ingin Kinasih ikut memikirkan beratnya mencari penghidupan. Aku ingin melihatnya bahagia. Soal biaya ini, itu, biarlah kupanggul beban itu di pundakku. Waktu bergulir detik demi detik. Siang dan malam saling berganti dengan cepat. Bulan berganti bulan berikutnya. Sampai tanpa terasa, pernikahanku dengan Kinasih menginjak pada tahun keempat. Dan jumlah anggota keluarga kami masih tetap berdua. Karena kami belum juga dikaruniai momongan. Pun dengan tanggal 11 April, tanggal itu kembali hadir di kehidupan kami. Kali ini aku tak mau melewatkan tanggal ini dengan begitu saja. Aku ingat, saat itu aku memang mengajukan cuti kerja. Aku memang akan mengajaknya membeli hadiah untuknya. Loh, Mas, kita kok kesini? Tanya Kinasih saat ku gandeng tangannya masuk ke sebuah toko emas. Iya, jawabku. Nanti kamu pilih-pilih cincin atau kalung atau apapun yang kamu suka. Tapi Mas hanya bisa belikan maksimal 5 gram. Bisikku lirih pada Kinasih siang itu. Tentu saja aku berbisik karena malu kalau didengar security yang berjaga.
Betapa bahagianya saat melihat matanya berbinar melihat berbagai model perhiasan. Kulihat wajahnya yang akhir-akhir ini tampak pucat, kini terlihat berseri-seri. Aku menemaninya memilih-milih cincin atau gelang, atau apapun yang ia suka. Hingga pada akhirnya pilihan jatuh pada sebuah gelang. Ia terlihat begitu senang dengan model gelang itu. Apalagi secara kebetulan, dana yang kumiliki lebih dari cukup untuk membelinya. Berkali-kali ia melempar senyum padaku. Kubalas senyumnya yang manis. Dek, betapa bahagia aku bisa membahagiakanmu, Dek. Bisikku dalam hati. Dalam perjalanan pulang, berkali ia terus mengucapkan terima kasih padaku. Kurasakan pelukannya saat kubonceng pun semakin erat. Hari itu, kurasakan adalah hari terindah yang kami miliki. Hari yang tak akan pernah bisa kulupakan. Meski kebahagiaan itu agak sedikit terjeda saat ia kembali meminta maaf dalam gelisahnya. Bahwa ia belum bisa memberiku momongan. Aku kembali mengatakan padanya yang kesekian kali tanpa bosan bahwa semua sudah diatur. Kita hanya perlu jalani saja. Jalani saja semua dengan rasa syukur yang tanpa henti. Hidup, mati, jodoh, kelahiran, semuanya sudah tercantum di sana. Kita nikmati saja. Barulah Kinasih mengangguk dan redalah tangisnya. Malam itu Kinasih kembali merasakan sakit kepala yang begitu hebat. Bahkan karena tak tertahankan lagi, ia sampai pingsan. Kali ini aku tak mau lagi membiarkan sakitnya terus berlarut. Maka dengan meminta bantuan tetangga, aku pun membawa Kinasih ke UGD. Penanganan demi penanganan terus dilakukan. Entah itu tes laborat dan lain sebagainya. Aku hanya ingin memastikan istriku segera sembuh. Hingga entah pada hari yang keberapa, aku begitu tersentak ketika dokter yang merawat mengatakan bahwa ada massa yang tumbuh di dalam kepala istriku. Ada massa? Aku paham apa yang dimaksud sang dokter. Aku begitu cemas karena keterangan selanjutnya mengatakan bahwa massa di kepala Kinasih termasuk ganas dan kini sudah mencapai stadium 3. Masih ada harapan, masih ada kesempatan. Kita akan berusaha sekuat mungkin. Berdoalah, Pak. Kata dokter memberiku dorongan semangat. Lututku terasa lemas. Tulang-tulang pada tubuhku terasa dilolosi begitu saja. Ya Allah, tolong sembuhkan Kinasih ya Allah. Tolong beri kami kesempatan untuk melanjutkan kebahagiaan kami. Kumohon ya Allah. Malam itu Kinasih membuka mata setelah beberapa hari sebelumnya hanya bisa tertidur karena pengaruh obat. Ia menatapku dalam-dalam. Kuremas-remas jari jemarinya yang dingin. Aku melihat Kinasih menetikkan air mata. Aku pun berusaha membesarkan hatinya bahwa besok ia pasti sembuh. Kinasih menggelengkan kepalanya. Pada saat itulah aku tak sanggup melihatnya menderita. Bulir air mata yang sekuat tenaga telah kutahan pada akhirnya mengalir juga tanpa bisa kubendung. Mas, terima kasih. Gelangnya bagus banget. Kinasih berkata sembari memamerkan gelang di tangan kirinya. Aku hanya membalas dengan sebuah anggukan kepala. Kamu pasti sembuh, Dek. Kamu pasti sembuh. Bisikku lirih. Lalu kukecup keningnya. Mas, aku minta maaf belum bisa memberimu momongan. Aku minta maaf.
Aku menganggukkan kepala. Ku ciumi tangan Kinasih. Ku belai rambutnya. Ku suka air matanya. Meski air mataku sendiri belum juga berhenti mengalir. Mas, tolong peluk aku. Kata Kinasih secara tiba-tiba. Aku pun segera memeluknya. Kutumpahkan kasih sayangku padanya. Saat itu sembari menguatkan hatinya kembali bahwa besok ia akan sembuh. Aku pun merasakan betapa erat sekali pelukannya. Namun beberapa saat kemudian kurasakan pelukannya semakin melemah dan melemah. Kedua tangannya jatuh terkulai. Aku melihat bibir Kinasih masih menyungging senyum. Namun kedua matanya telah terpejam. Tak ada gerakan lain. Kinasih hanya diam tanpa respon sama sekali. Pada detik itu aku menyadari bahwa pelukannya adalah pelukan terakhir untukku. Bahwa desah nafasnya adalah nafas-nafas terakhirnya. Kini Kinasih telah pergi, meninggalkanku untuk selamanya. Air mataku kembali membanjir menganak sungai. Kupandangi wajah Kinasih. Aku menepuk-nepuk pipinya, berharap ia membuka mata dan bangun. Tapi semakin ku coba, semakin aku menyadari bahwa ia memang telah pergi. Kinasih telah tiada. Kinasih, beberapa hari yang lalu, kamu masih menyungging senyum terindahmu saat kau kenakan gelang pemberianku. Aku masih terngiang saat kita makan sebungkus mie berdua. Aku masih terngiang saat kau membangunkanku untuk sholat subuh. Aku masih ingat akan semua kenangan tentangmu. Tapi kini aku harus merelakanmu. Aku harus mengikhlaskan kepergianmu. Maafkan Mas. Maafkan Mas yang belum bisa membahagiakanmu, Dek. Maafkan Mas. Aku terlarut di samping pusara dengan bunga yang masih segar bertabur di atasnya. Bapak ibu mertua, juga kakak-kakak Kinasih semua merangkulku, memberiku semangat. Kita semua kehilangan. Kita semua sama-sama berduka. Kita doakan Kinasih agar diampuni segala dosa, serta diterima semua amal-amal kebaikannya. Dek, selamat menempuh jalan hidupmu yang abadi. Dan aku kembali menumpahkan kesedihan yang benar-benar tak bisa aku bendung. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.